Teh, Iya, Bu. tidak bisa melihat sejak kapan? Sejak saya lahir, Bu. Apa yang Teteh inginkan dengan kondisi mata tidak bisa melihat? Satu hal yang saya inginkan, saya ingin bisa melihat wajah kedua orang tua saya. Itu kan biasa. Bagi ibu yang bisa melihat, itu hal yang biasa. Tapi bagi saya yang tidak bisa melihat wajah kedua orang tua adalah nikmat yang dirindukan. Mari kita syukuri arti dari penglihatan ini melalui program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung, Sabtu dan Minggu pun tetap buka. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille telepon atau WhatsApp 0811 911 0800 atau rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Melalui program wakaf Al-Quran Braille, bersama kita syukuri hidup ini di saat kedua mata kita bisa melihat sampai saat ini. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMV dimanapun berada, jumpa lagi dengan podcast Membuka Mata Hati di Al-Quran Braille Official. Saya bersama saya Sakidi dan insya Allah saya tidak sendiri. Di sini ditemani oleh Teh Win, atau bisa saya panggil Cewin. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Teh Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Teh Win? Alhamdulillah, sehat Pak. Gimana Pak, sehat? Ya, alhamdulillah kita sama-sama disehatkan ya Teh Win. Alhamdulillah. Dan tentunya kita berharap semoga sahabat UMV juga di rumah bersama keluarga tercinta tentunya sama-sama disehatkan, betul ya Teh Win ya? Amin. Iya. Silakan Teh Win, barangkali mau menyapa dulu sahabat-sahabat kita di Al-Quran Braille Official. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMV, apa kabar di hari ini? Di hari masih suasana Idul Fitri ya. Semoga iya, betul. Setelah kemarin kita melaksanakan ibadah sebulan penuh ya insya Allah. Semoga di hari yang fitri ini kita memperoleh kemenangan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin sempat mudik Teh Win? Iya betul, sempat mudik karena sudah lama ya Pak saya tidak pulang. Kemarin itu pulang H-3 Lebaran. Kira-kira iya. tanggal 27-an ya, 27 Ramadan. Iya. Operator boleh dikecilin lagi backsoundnya ya? Backsoundnya dikecilin lagi. Oke, sip, cukup. Ya. Ya, Teh Win, kita akan bicara mungkin masih dalam suasana Idul Fitri. Kita tentunya juga banyak sahabat-sahabat Al-Quran Braille Official yang bertanya-tanya, kalau tunanetra ngapain sih gitu di suasana Idul Fitri, aktivitasnya bagaimana di rumah, terutama yang ahwat. Kalau yang ikhwan tentunya tidak banyak aktivitas yang simple lah pokoknya kalau ini ikhwan ya gitu. Boleh mungkin sedikit bercerita Tewin soal kegiatan Idul Fitri ya Pak ya. Di rumah bersama keluarga tentunya ya. Biasanya saya tuh kalau pulang ke rumah itu sudah mempersiapkan untuk ini ya, untuk Lebaran gitu. Kalau
tradisi ibu-ibu biasanya belanja tuh H plus atau H-2 atau H-3 itu sudah siap-siap untuk belanja mau masak apa nih gitu kan. Selain memang baju lebaran itu biasanya ya yang dipersiapkan gitu. Tapi kalau di keluarga saya itu H-2 itu sudah pada kumpul semua keluarga tuh gitu kan. Nah ada yang memang kalau misalkan nenek sama kakek udah nggak ada, itu biasanya kumpul di kakaknya mama atau kakaknya bapak yang tertua gitu, di uwa gitu ya. Diwakil Itu, orang tua ya. iya betul, sebagai wakil nenek sama kakek gitu pengganti, biasanya iya, betul, gitu betul. ya. Kita kumpul di sana, kemudian biasanya masak-masak sih ya. Kalau saya biasanya bantu-bantu ya sebisanya, kayak masukin apa sih beras ke anyaman buat ketupat gitu kan. Wah, Masya Allah. Atau misalnya motong-motong daging atau apalah yang bisa dilakukan gitu. Tapi biasanya kalau ikut masak pun karena masih tahap belajar gitu ya, paling kayak misalnya bikin opor tuh kan ada bumbu yang sudah jadi ya, bumbu racik tinggal instan gitu dimasukin ya. aja. Iya Betul. betul, paling gitu sih untuk proses belajar gitu kan. Paling gitu. Kalau untuk aktivitas di dapur sebetulnya ya berarti kan ini kan kebanyakan di dapur ya pastinya Iya, ya. Tem, ya. iya. Untuk aktivitas di dapur sebetulnya kalau untuk tunanetra itu kendalanya apa sih gitu kan? Untuk tunanetra tuh kendalanya kadang apa ya? Karena mungkin kurangnya kepercayaannya Pak ya dari orang tua gitu. Jadi kurang tahu nih proses membuat makanan tuh seperti apa, terus kemudian proses motong-motongnya seperti apa kan nggak sembarang ya gitu. Jadi itu memang jarang dikasih tahu sih, kecuali kalau kitanya yang nanya Explore gitu. explore sendiri juga Atau ya? misalnya setelah mereka bikin gitu tuh, pas lagi bikin tuh pegang dulu contohnya seperti apa sih, nanti bisa ngikut sendiri. Jadi kalau misalkan nyuruh bantuin dong itu jarang sih. Bahkan ya udahlah nggak usah, sama mama aja sama teteh aja gitu. Tapi saya kadang kan ya nggak mungkin diam aja gitu kan. Betul. Harus bisa juga. Jadi kalaupun mereka nggak ngajarin, maksudnya ya udah yang udah jadi aja gitu, diikutin, dicontohin, oh kayak gini. Paling nanti ada kesalahan-kesalahan dilurusin sedikit-sedikit. Jadi lama-lama bisa gitu. Iya. Dan memang suka ada terjadi terutama di akhwat tunanetra Tewin ya. Iya betul. Mudah-mudahan ini juga menjadi setelah mendengarkan talk show kita ini, Iya. mudah-mudahan menjadi ada edukasi, kemudian jadi semangat buat khususnya akhwat tunanetra. Jadi ada begini Tewin. Jadi ketika akhwat tunanetra ini ada di rumah keluarganya, dia itu ternyata lebih menurun aktivitas kemandiriannya gitu kan. Iya. Tapi kalau di kosnya atau di asrama Bisa. dia bisa gitu kan. Iya. Cuman kalau diperhatikan tuh karena biasanya karena keluarga udahlah nggak usah, udah kamu diam aja dulu, tunggu Iya, aja hasilnya. Mungkin iya. kurang lebih seperti itu bahasanya. Iya betul. Nah sayangnya ketika seperti itu kondisinya si akhwat ini kemudian jadi pasif gitu. Pasif ya udahlah ngikut aja gitu kan. Padahal mungkin tidak harus begitu juga ya Teh. Iya betul. Sebetulnya gimana kitanya sih Pak? Kalau kitanya aktif, mereka juga pasti ngasih kesempatan sih. Kayak misalnya kalau udahlah diam aja gitu, Iya. nunggu aja ya udah. Kalau kitanya ikut juga diem ya udah gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kitanya pengen tahu, ikutan juga gabung gitu, pasti mereka juga ngasih tahu sih gitu. Terus katanya kan ada juga sih orang tua yang punya anak tunanetra tuh berpendapat nanti juga kamu bisa kok setelah nikah gitu. Nanti juga kamu bisa kok setelah nikah itu. Iya. Tapi bisanya tuh berarti kan pas begitu nikah itu baru belajar gitu kan. Kalau misalnya sebelum nikahnya sudah belajar, berarti setelah nikah tuh sudah bisa gitu. Masya Allah. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya di sini bukan hanya sekedar butuh pengetahuan, tapi juga lebih ke keberanian juga Iya, ya Teh, betul. keberanian untuk bisa meyakinkan keluarga Iya. pastinya gitu seperti Iya, itu. betul. Terus kalau ya untuk alat-alat dapur itu kan sebetulnya yang paling yang dikhawatirkan oleh orang tua itu pertama mungkin benda-benda yang pisau Tajam, mungkin tajam, iya. kompor, api gitu kan seperti itu. Air panas, itu itu biasanya yang mereka khawatirkan. pengalaman Tewin gimana itu dengan meyakinkan keluarga seperti itu sehingga kemudian dibiarin aja gitu, udahlah biarin gitu. Kalau aku awalnya sih emang takut sama api ya Pak Iya. ya. Jadi begitu pertama kali belajar itu
nyarinya itu kayak misalnya katel tuh yang pinggirnya tuh pakai plastik gitu. Jadi kan takut tumpah atau apa, takut tumpah maksudnya tuh kalau nggak dipegang kan takutnya kemana-mana gitu ya. Jadi nyarinya katel yang seperti itu, yang sama seperti yang di kantor itu. Saya punya di rumah Pak gitu. Jadi pas mamah beli yang baru itu saya ikut, "Ma, aku mau beli yang ini deh," gitu, "boleh nggak?" "Oh ya boleh," katanya. Terus pas beli itu dicobain ternyata bisa. Jadi pas masak itu sambil dipegang pun nggak apa-apa gitu kan, nggak panas. Nah begitu nyampe rumah tuh dicobain, ternyata kamu bisa ya gitu. Kenapa pilih yang ini? Katanya. Terus aku kasih tahu, iya mah jadi takutnya ini tumpah atau apa, jadi biar tetap lurus bisa dipegang juga pinggirnya nggak apa-apa. Oh ya ternyata gitu. Dari situ ya udah, nanti berarti kamu masak pakai ini aja ya, jangan pakai yang lain. Kalau yang lain khawatir kena panas atau apa. Itu kan harus pakai ini lagi ya, harus pakai lap gitu, harus pakai alas juga biar nggak panas. Nah kalau yang itu, yang pinggir-pinggirnya pakai plastik itu si katelnya tuh jadi nggak panas gitu. Nah, Oke, pengalaman pertama. Saya sendiri penasaran, tentunya juga sahabat UMV juga penasaran. Iya. Waktu Tehwin pastinya dong di rumah pasti jangan serba jangan lah pokoknya. Iya, betul. Kemudian pengalaman pertama untuk kemudian sampai orang tua tahu, loh kok bisa gitu, gimana tuh? Ada nih cerita lucu nih Pak. Jadi sebelumnya tuh memang mama bapak itu nggak boleh, apalagi Uwa kan kakaknya dari mama gitu. Bahkan makan pun sampai dianterin ke kamar ya, Masya Allah gitu. Nggak apa-apa diambilin aja sama Uwa gitu. Makannya ke kamar gitu kan. Betapa difabelnya kita ya. Seperti itu, different ability. Jadi diperlakukan spesial gitu kan. Nah ceritanya waktu itu saya tuh kelas 2 SMA, lagi liburan nih Pak ceritanya. Terus mama kan gak ada, lagi pergi ke undangan, bapak juga lagi di kebun kan, biasa ngurus tanaman gitu kan. Jadi di rumah tuh gak ada siapa-siapa. Aduh lapar gimana ya gitu ya kan. Terus ngecek lah ke dapur. Terus ceritanya tuh ada mie gitu ya, masak mie dulu, makan dulu. Terus setelah masak mie tuh ngerebus singkong sama ubi ceritanya tuh ya. Pas udah jadi, udah matang aja, mereka datang. Lah siapa yang masak ini katanya kan, siapa yang rebus ini? Aku. Oh bisa kamu ternyata katanya. Dari situ baru mereka percaya. Cuman awalnya tuh nyari kesempatan nggak ada siapa-siapa tuh emang susah. Lama ya, susah gitu. Karena kan pasti diawasin. Jangan takut gini, takut gitu gitu. Jadi pas udah tahu, pas mereka udah lihat, oh ya ternyata bisa gitu. Bahkan sekarang itu kalau di rumah adik tuh kan cowok ya Pak ya. Tuh kadang teh aku lapar dong mau masakin mie gitu. Nih kok harusnya aku yang dimasakin sama adik gitu ya Pak ya. Tapi karena meskipun dia cowok ya. Iya, meskipun dia cowok, tapi ya kadang gitu. Adik aku tuh suka minta dibikinin mie atau dibikinin nasi gorengnya yang simpel-simpel sih. Gitu. Iya, terus tadi selain aktivitas di dapur, tentunya juga ada aktivitas-aktivitas yang lain yang bisa dikerjakan oleh Ahwat tunanetra. Mungkin beres-beres rumah dan yang lain yang berkaitan dengan aktivitas daily activity mungkin ya di rumah. Betul. Apalagi Lebaran. Selain di dapur apa aja? Selain di dapur, paling ya beresin rumah sih, kayak misalnya nata makanan itu juga suka ya masih diajarin sama mama sih. Karena kan ada cara-cara tertentu ya biar makanan tuh tampil cantik gitu ya. Betul, jadi biar bagus juga, biar menarik gitu kan. Jadi meskipun memang terbatas dalam penglihatan tapi harus bisa lah gitu. Harus punya konsep itu ya? Iya harus bisa, setidaknya tahu konsep dasarnya. Betul. Gitu. Misalnya nih kalau konsep bikin puding misalnya, jadi kayak misalnya kalau bawahnya putih, tengahnya coklat, berarti atasnya harus putih lagi, kayak gitu. Jadi kan biar meskipun aku mah nggak kelihatan ya apa aja lah bisa, boleh gitu bebas. Tapi nggak, kalau bagi yang melihat tuh beda gitu, tampilannya pun beda gitu. Gitu sih paling. Sekedar konsep dasarnya dulu aja. Iya, kalau perpaduan itu tuh bagus gitu ya. Iya gitu. Iya betul. Excited ya. Memang ketika kita hanya baru sekedar mendengarkan saja, saya sendiri juga sangat-sangat excited itu. Apalagi sahabat UMV yang sama sekali barangkali belum tahu, pastinya belum tahu bagaimana sih daily activity tunanetra di rumah, apalagi persiapan untuk Lebaran gitu kan, seperti itu. Ya
Terus kemudian untuk ini, kalau di kampung gitu kan suka ada kunjungan dari ke siapa atau kita ke siapa mengunjungi gitu kan. Itu juga apa bisa ini juga apa tidak terhambat untuk kita? Enggak sih, kalau saya enggak Pak. Jadi biasanya hari pertama Lebaran itu di rumah gitu ya, nggak kemana-mana. Jadi kita kumpul-kumpul nih, sering maaf-maafan. Terus setelah itu baru berkunjung ke tetangga-tetangga yang sepuh-sepuh. Biasanya kayak bagiin ampau atau misalnya ke anak-anak kecil gitu kan, yang sekitar rumah, tetangga-tetangga biasanya kayak gitu. Nanti hari kedua biasanya ke kampung bapak yang di Majalengka Utara gitu. Nanti setelah itu mah ya bebas nunggu tamu yang datang ke rumah aja gitu. Iya. Ya begitulah sahabat Mimpi, kira-kira sekilas gambaran soal daily activity untuk ahwat tunanetra, terutama pas menjelang ini ya Lebaran ya. Ternyata masih banyak hal yang bisa dilakukan dengan keterbatasan yang ada pada kita, ataupun juga pengetahuan yang sahabat Mimpi yang tadinya menduga akan sulit seperti ini, akan sulit untuk begini gitu kan, atau sulit untuk begitu. Ternyata dengan ada kemauan, dengan kita mempunyai konsepnya juga, insya Allah bisa dilakukan ya Teh Win. Iya, insya Allah. Sebetulnya laki-laki pun juga yang ikhwan itu juga bisa melakukan apapun ketika kayak kalau di kampung biasanya suka antar makanan tuh gitu. Iya, masih ada nggak? Antar di sana? tukar-tukaran hidangan ya Pak ya. Biasa Ya. Sama ada di saya juga ada. Iya. Saling nyobain makanan. Betul. Ya dulu saya juga sempat sama almarhum ibu bapak itu suka disuruh-suruh. Ini anterin ini ke anterin ini ke siapa lagi, anterin suka gitu. Dan kegiatan-kegiatan lain misalnya kayak kalau di kampung tuh, kalau saya kebetulan di kampung ya, misalkan dulu waktu zamannya belum ada listrik, kalau Lebaran itu pasti ada lampu yang besar itu petromak namanya gitu. Itu kita suka bantuin bagaimana ngisiin minyaknya. Kalau yang belum bisa cara bakarnya itu kan agak bahaya itu kan. Tapi mungkin bisa dilakukan juga sih sepertinya. Jadi begitu sahabat WMV untuk sekilas ya, barangkali ya ini cuma sekilas karena karena kalau kita cerita banyak soal ini tentunya sangat banyak ya Tiwin ya, tapi paling tidak ini hanya menjadi gambaran buat sahabat WMV dan motivasi dan edukasi buat teman-teman tunanetra yang juga belum berani untuk melakukan hal seperti itu. Iya, harus berani mencoba ya Pak. Harus berani mencoba. Karena masih banyak Tiwin di luaran sana yang masih ragu untuk melakukan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan gitu ya, seperti itu ya. Betul. Ya, mungkin sampai di sini aja yuk ya Teh Winnie. Mohon maaf sudah diganggu waktunya. Iya, Pak, sama-sama. Terima kasih banyak juga dan mohon maaf lahir batin ya Pak ya untuk sahabat WMV semuanya. Belum terlambat ya. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Wa taqabbalallahu ya karim. Saya Sakidi dan saya Wiwin Widaningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, Iya Bu, tidak bisa melihat sejak kapan? sejak saya lahir Bu. Apa yang Teteh inginkan dengan kondisi mata tidak bisa melihat? Satu hal yang saya inginkan, saya ingin bisa melihat wajah kedua orang tua saya. Itu kan biasa. Bagi ibu yang bisa melihat, itu hal yang biasa. Tapi bagi saya yang tidak bisa melihat wajah kedua orang tua adalah nikmat yang dirindukan. Mari kita syukuri arti dari penglihatan ini melalui program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung, Sabtu dan Minggu pun tetap buka. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille telepon atau WhatsApp 0811 911 0800
atau rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Melalui program wakaf Al-Quran Braille, bersama kita syukuri hidup ini di saat kedua mata kita bisa melihat sampai saat ini.